Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan sepanjang malam tadi. Kau bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan yang baru, untuk hari yang baru, untuk napas yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Mari Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami pada hari ini, berkati, sertai, dan Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Bagaimana agar kita dapat menang menghadapi ketakutan yang kita alami dalam kehidupan ini. Kemarin kita sudah melihat bahwa yang pertama, untuk dapat menang atas ketakutan yang kita alami ialah dengan memiliki relasi yang benar dengan Allah. Sehingga kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Maka yang kedua, agar kita mampu melewati ketakutan, kegentaran yang kita alami dalam kehidupan ini ialah kita harus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yosua dalam Bilangan 14 ayat 8, dia berkata, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Saudara, Yosua menyadari tantangan di depannya begitu besar dan kuatnya menghadapi orang-orang Kanaan yang tinggi besar seperti raksasa. Tetapi ia sadar bahwa dirinya begitu lemah. Karena itu ia percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, artinya apa? Yosua menyadari kalau Tuhan mau, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yosua menyadari dan percaya bahwa Allah berkuasa untuk membawa mereka masuk ke negeri Kanaan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga Yosua melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka." Dengan kata lain, di sini Yosua memiliki suatu keyakinan bahwa sekalipun musuh di depan itu besar dan menakutkan atau bahkan mustahil untuk dikalahkan, tetapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, maka kita tidak perlu takut menghadapinya, sebab Tuhan jauh lebih besar daripada semuanya. Yosua mau mengandalkan Tuhan di dalam rencana dan setiap hal yang ia lakukan. Ia punya iman kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka dengan jelas Allah menggambarkan manusia hanyalah seperti debu tanah. Kehidupan manusia seperti giliran jaga malam, seperti mimpi, seperti rumput yang pagi berkembang dan sore lisut dan layu. Artinya apa? Kehidupan manusia itu begitu terbatasnya. Manusia tidak tahu akan apa yang terjadi di hari esok. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun sebenarnya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini, karena kita begitu lemah dan rapuhnya. Karena itulah kita harus memfokuskan iman kita kepada Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan dan mengandalkan dalam seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, bersama Tuhan, dan atau kalau Tuhan berkenan, atau kalau Tuhan kehendaki, kita akan melewati berbagai tantangan, berbagai kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan penuh kemenangan. Seorang teolog bernama Arthur W. Pink dalam bukunya Kedaulatan Allah menjelaskan bahwa Allah tidak pernah terkejut dengan apa yang terjadi di dunia ini, baik adanya perang, adanya krisis ekonomi, dolar yang tinggi, atau apapun juga. Tidak ada satu hal pun yang mengejutkan, seolah-olah semua itu terjadi di luar kontrol Allah. Karena segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Karena itu sekalipun
dunia kita saat ini sedang mengalami kepanikan, ada krisis ekonomi oleh karena pandemi corona ini, maka pesan Allah tetap sama kepada kita. Jangan khawatir, dan Allah dapat kita andalkan karena segala sesuatunya terjadi yang di bawah kolong langit ini ada di bawah kontrol Tuhan, dan segala sesuatu itu terjadi menurut rencana kekalnya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Saudara, manusia hanya bisa melihat apa yang bisa dilihat karena terbatas. Kita hanya bisa berpikir dan memprediksi apa yang bisa kita pikirkan saat ini, hanya memperkirakan. Kita sok tahu sebenarnya, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tetapi Allah tidak terbatas dalam kuasanya dan rencananya. Ia tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, pemahaman inilah yang harus kita miliki, yaitu bahwa kita ini makhluk yang terbatas. Karenanya kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah kita andalkan harta kita, kepintaran kita, koneksi kita, atau apapun juga, karena semua itu akan sia-sia. Andalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, rencana kita. Saudara kasih dalam Tuhan, ingat firman Tuhan hari ini. 2 hal, agar kita mampu melewati ketakutan dan kegentaran dalam hidup kita. Miliki relasi yang benar dengan Tuhan, sehingga kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan, dan bergantung sepenuhnya, mempercayakan, melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya renungan ini memberkati dan menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh menyadari kami adalah pribadi yang begitu lemah. Kami hanya debu tanah ya Tuhan, dan sesungguhnya kami butuh Engkau menjadi penolong hidup kami, menjadi sumber kekuatan kami. Oh Tuhan, kami ingin berlindung kepadamu. Engkaulah gunung batu kami. Melewati, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan Tuhan tidaklah mudah. Kadang-kala kami takut, kadang-kala kami gentar, kadang-kala kami cemas Tuhan, sebab kami tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Karena itu Tuhan, kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Berkati semua Tuhan, seluruh anak-anak-Mu yang beraktivitas pada hari ini, berbagai kegiatan mereka, berkati mereka, sertai mereka, dan biar kasih dan damai sejahtera-Mu Tuhan selalu melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita bersama.